Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firman Daya dari Prodi Sastra Indonesia kelas C, NIM 200002588. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah pengertian tentang syirik. Syirik adalah dosa besar yang tidak dapat diampuni. Kegiatan syirik juga sangat dekat dengan kehidupan manusia karena letaknya di dalam hati, yang mana setiap manusia berpotensi untuk melakukannya. Belum lagi syirik yang berbau dengan kebudayaan seperti jimat, upacara pemanggilan jin, ramalan, dan lain-lain. Lalu apakah sebenarnya syirik itu? Kata syirik berasal dari kata syaraka atau syarika yang berarti berserikat, bersekutu, bersama, atau berkongsi. Arti lugawi atau bahasa ini mengandung makna bersama-sama antar dua orang atau lebih dalam satu urusan atau keadaan. Persekutuan dalam kekuasaan atau penciptaan antara Allah dengan berhala-berhala atau makhluk lain ciptaan Allah seperti disebutkan dalam surat Yusuf ayat 106 dan Ali Imran ayat 36. Wa ma yu'min aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Yang artinya adalah dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan lain. Quran Surat Yusuf ayat 106. Pembagian bentuk syirik. Syirik itu ada dua, yaitu asyirku al-akbar wa asyirku al-asghar. Asyirku al-akbar adalah syirik besar, yaitu syirik dalam bidang keyakinan, yaitu meyakini adanya Tuhan selain Allah atau menyekutukan Allah dengan makhluk ciptaannya dalam hal ketuhanan. Sedangkan asyirku al-asghar atau syirik kecil yaitu menyekutukan Allah dalam tujuan beribadah atau beramal kebaikan yang tujuannya untuk memperoleh pujian dari orang lain. Padahal tujuan beribadah dan beramal kebaikan itu seharusnya hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Klasifikasi atau pembagian manusia menurut akidah Islam. Yang pertama adalah mukmin. Mukmin adalah orang-orang yang mengamalkan imannya atau orang yang mengamalkan syariat Islam yang diimaninya sehingga dia merasa aman, hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Kafir adalah pendustaan atau pengingkaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya serta ajaran-ajaran yang dibawanya. Jadi kafir adalah orang yang mengingkari Allah dan Rasul-Nya serta ajaran-ajaran yang dibawanya. Munafik adalah keluar dari Islam secara diam-diam. Karena itu orang munafik adalah orang yang secara lisan menerima Islam, tetapi secara diam-diam keluar dari Islam atau menyembunyikan kekufuran di dalam hati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berpura-pura setia kepada agama, tapi hatinya tidak, atau mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Yang terakhir adalah musyrik. Musyrik adalah orang yang berbuat syirik. Contoh-contoh perbuatan syirik yaitu bersumpah dengan selain Allah, memakai jimat, menggunakan mantra-mantra, menggunakan sihir, mempercayai ramalan perbintangan, bernazar kepada selain Allah, berkurban bukan kepada Allah, riya, kemudian ada menyembah kepada selain Allah, dan lain-lain. Ayat Al-Quran yang tentang syirik dan Quran Surat Yunus ayat 18 yang artinya, dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan, dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah, apakah kamu mengabarkan kepada Allah yang tidak diketahuinya baik di langit dan tidak pula di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi dan apa yang mereka mempersekutukan itu. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.